Haleluya. Salam anak-anak dan Bapak Ibu guru serta Bapak Mama di rumah. Kabar luar biasa dan dahsyat. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah kita seperti biasanya. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kegiatan PTS kita kemarin. Dan saya percaya semua anak-anak kita mendapat nilai yang luar biasa. Mari hari ini kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita. Dan kita mau berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai segala kegiatan yang sudah kami laksanakan, terutama PTS genap yang sudah dilaksanakan dan juga tryout serta kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Dan pada hari ini kami juga akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Tuhan, biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami, memberkati kami semua, baik itu Bapak Ibu guru, anak-anak kami, dan juga para orang tua. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan pada kami tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaan Tuhan. Kita memujikan pujian ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia.
kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Bahkan saat ini kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kami rindu Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa firman Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mampu melewati hari-hari kami ya Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian semua? Baik semua? Puji Tuhan. Kembali kita tidak jemu-jemu akan menerima firman Tuhan. Kita akan diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yakin sepanjang hari ini langkah hidup kita, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Masih dalam buah roh penguasaan diri, ya. Bagaimana? Apa kita sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai segala kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita harus sama seperti apa yang ada di dalam Yesus Kristus. Melalui apa kita harus belajar kepada Tuhan? Melalui sifat-sifat Tuhan, melalui pribadi Tuhan. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kita akan buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, yang bagian A saja kita akan baca. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Berulang kali mungkin kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini mengatakan, mengajak kita, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita harus kuasai diri kita. Ya, kuasai semua apa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Bapak memberikan contoh seorang atlet lari, ya, seorang pelari, ya, ketika ia ingin mencapai suatu tujuan, dia ingin memperoleh suatu hadiah atau kemenangan, apa yang dia lakukan? Dia melakukan latihan-latihan mungkin secara rutin, mungkin agak berat dia latihan seperti itu, ya. Dia harus jaga pola makannya, ya. Dia harus menjaga tubuhnya. Ya, dia harus melatih kakinya. Dia harus melatih semua yang ada dalam dirinya, ya. Kenapa? Dia harus menjaga tubuhnya, dia menjaga pola makannya. Karena kalau sudah kebanyakan makan atau dia tidak ada latihan-latihan, tidak ada pemanasan-pemanasan, pasti dia kalah. Dia tidak akan memperoleh menuju suatu garis finish. Tidak, ya. Contoh juga, seorang pelari itu juga tidak mungkin rambutnya panjang atau gondrong. Kalau kita lihat pelari-pelari yang dari luar negeri, ya, banyak mereka sampai diplontos, dibotakin kepala mereka, ya. Terus apalagi pakai pakaian-pakaian yang minim sekali, ya. Tidak ada seorang pelari memakai celana jeans, memakai celana panjang, atau memakai bahan-bahan yang tebal, yang lebar-lebar. Tidak mungkin seorang pelari memakai pakaian seperti itu.
Yang dia persiapkan adalah pakaian itu yang seminim, setipis mungkin, ya. Juga rambut tadi, kalau rambutnya panjang, tiba-tiba rambutnya ke depan, ketutup matanya akan mengganggu. Gimana dia harus mencapai suatu tujuan, ya. Jadi dia persiapkan betul-betul sehingga dia mendapat kemenangan. Begitu juga dengan orang percaya. Harus bisa kita persiapkan kehidupan kita untuk menuju kemana? Untuk menuju sampai kepada tujuan kita. Tidak lain adalah kekekalan. Ya, anak-anak harus tahu itu. Kita memiliki jalani keselamatan, kita memiliki tujuan yang pasti nantinya. Kemana kita harus menuju? Tidak lain ke surga. Ya. Nah, untuk mencapai ke sana, mulai dari kita hidup di dunia ini, inilah yang harus kita kuasai, kita harus latih diri kita. Oh, bagaimana mungkin, Pak? Ya, dunia semakin hari semakin jahat. Apakah kita bisa menguasai semua keadaan diri kita? Bisa. Hanya dengan Roh Kudus lah. Roh Kudus akan menguasai kehidupan kita. Roh Kudus akan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan kita kuasai, kita bisa menjadi suratan yang terbuka. Kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kita bisa menjadi terang, ya. Kita bisa menjadi garam. Orang akan melihat, oh ternyata orang itu memiliki Tuhan. Ternyata orang itu dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jadi untuk kita menguasai hidup kita perlu firman dan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita kalau kita tidak menguasai lidah kita? Bagaimana kuasa Roh Kudus itu akan melingkupi hidup kita kalau kita tidak menguasai pikiran kita? Mungkin pikiran kita ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan, yang jahat, yang kotor. Mungkin perkataan kita ada perkataan yang tidak berkenan, yang jahat, bahkan yang kotor. Mungkin kita suka bukan Roh Kudus yang ada dalam mulut kita, tapi rokok kudus. Bukan seperti itu, ya. Tapi di sini anak-anak sekolah penuai pada manis-manis semua, baik-baik semua. Kalian mungkin tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bukan? Tapi baiklah, kita harus harus dikuasai oleh firman dan Roh Kudus, sehingga tawaran-tawaran dunia itu kita memiliki iman yang kuat. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh tawaran-tawaran atau tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Tantangan dari dunia tidak akan menguasai kita kalau kita memiliki firman dan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mau dikuasai oleh firman dan Roh Kudus? Mau? Tulis di chat kalian sekarang juga. Saya mau dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Pasti hidup kalian diberkati Tuhan. Pasti hidup kalian baik, pasti kehidupan kalian senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman Tuhan. Kami masih mendengarkan firman Tuhan tentang penguasaan diri Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang membuat hati Tuhan kecewa, banyak hal yang membuat hati Tuhan terluka karena perbuatan kami. Oleh sebab itu mari kuasai kami dengan firman dan Roh Kudus,
sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan. Hidup kami semakin hari mempermuliakan nama Tuhan. Pakai kami untuk kami dapat menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Kami percaya Tuhan akan kuasai kehidupan mereka. Tuhan mampukan mereka dalam setiap pergaulan mereka. Tuhan tolong. Berikanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka. Sebentar mereka akan menerima pelajaran demi pelajaran. Tuhan berikan kepintaran, hikmat, kecerdasan dari surga, akal budi dari surga, menguasai kehidupan mereka. Sehingga cita-cita masa depan mereka semuanya tetap ada, penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka, saudara-saudara mereka, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, bahkan pelayanan keluarga mereka ya Tuhan. Allah tuh buat berhasil, Allah juga akan memberkati mereka. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam penguasaan diri.